Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara saya, Alex Suhendra, dan hari ini adalah malam yang spesial ya teman-teman pendengar semuanya, karena maaf loh Mbah Gito, ini nggak sama Mbah Gito lagi, jangan marah ya Mbah Gito ya. Ini jadi gini pendengar, sebelum masuk ke ceritanya, saya tiba-tiba itu diundang oleh teman saya lama ya, pernah saya singgung yang di wayang dorama Fasola Sinta yang bagian Sinta itu. Ini teman saya yang punya clothingan KMA apa sih bro? KMA Clothing ya, mau sablon satuan atau apa. Nah saya lagi diajak bisnis ya. Nah terus tiba-tiba sampai sini itu beliau nyodori saya amplop. Ini amplopnya saya sodori amplop, dan ini bilang ini saweran saya untuk konten wayangnya buat nemenin nyablon katanya. Tak buka kok abangannya kok oke. Kok matur nuwun sekali. Makasih bro. Wah ini ya buat teman-teman yang tak tanya kenapa nggak nyawer di itu, kan ada saweria itu repot katanya, sekalian ngobrol sekalian ketemu. Ya udah. Nah saya diamplopi, alhamdulillah matur nuwun. Ternuwun Mas Suroyo, namanya Mas Suroyo ya. Nah ini nanti kalau mau nyablon apa tak kasih linknya di sini. Buat teman-teman yang mau kampanye itu juga bisa. Mau kampanye terus nyawer di saya itu nggak apa-apa. Nah, nanti ditulis di situ coblos mata saya atau apa itu, nggak ya. Monggo-monggo saja yang mau kampanye, mau apa kirim apa nulis nanti dipromosikan dong usaha saya, boleh ya nanti, karena saya belum monet ya, jadi ya kehidupan channel saya salah satunya adalah dari saweran Anda semua. Ini terima kasih banyak Mas Royo. Baik, saya langsung aja ke cerita. Ini udah malam banget, saya nanti keburu ditunggu sama anak saya yang lucu itu ya. Ini wayang yang sedang saya gambar, yang bukan sedang saya gambar, yang sedang teman-teman saksikan semuanya. Gambarnya adalah wayang Madrim. Sebelumnya saya udah bikin wayang yang Kunti, juga ceritanya tentu saja, dan Pandu yang bagi beberapa pendengar teman saya itu kontroversial katanya. Ya monggo saja ya. Saya cuma memberikan versi yang lain ya. Ya tentu saja kontra dari versi yang lama gitu ya. Makanya kontroversial. Saya nggak nyari sensasi, bahwa saya sedang memberikan wacana baru ya, biar berkembang lah ya, karena saya mencintai dunia pewayangan, kisah-kisahnya. Selama saya sih pakemnya gini, pakem wayang cuma satu bagi saya, itu bukan bentuk wayang dan seterusnya, bukan, tapi bahwa tontonan yang bisa menjadikan tuntunan, itu pakemnya. Mau sebagus apapun Anda dalang, maaf ya para dalang ya, mudah-mudahan saya nggak kualat ya, atau teman-teman muda yang lagi jadi dalang, kalau saya boleh memberikan, ini nggak tahu saya lagi kesurupan siapa tiba-tiba ngomong kayak gini. Mau seperti apapun gaya Anda, belajar Anda setinggi apapun, bagi saya pakem wayang cuma satu, tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Udah itu aja. Mau bentuknya wayang planet, wayang ukur, wayang kancil, wayangnya cuma pakai sandal, wayangnya cuma pakai lidi, irus, cintung kayak almarhum Slamet Gundono, ya itu juga boleh saja, yang penting bisa memberikan tuntunan. Baik, langsung saja, saya nggak mau jadi orang sok bijak, karena saya siapa sih lah, saya cuma pencerita yang ceritanya juga nggak bagus-bagus amat, gambarnya juga ya biasa-biasa saja. Saya masih belajar, bareng-bareng belajar. Jadi ini wayangnya adalah wayang Madrim, dan wayang yang saya buat ini tentu saja adalah karangan saya, karena wayang Madrim itu bagi menurut saya, selama saya cari-cari itu sebenarnya tidak ada wayang bakunya. Jadi aslinya wayangnya yang sering digunakan adalah wayang putren yang lain ya. Itu bisa tokoh siapapun terus dipakai untuk wayang Madrim. Biasanya wayang-wayang yang tokoh-tokoh yang munculnya cuma sesekali doang, itu biasanya wayangnya meminjam dari wayang lain, karena yuk menuhin kotak wayang tuh, kalau semua wayang ada wayangnya, kecuali ya sekarang kan banyak, kalau dalang tuh bisa dijejer wayangnya banyak banget ya itu dalang yang sangat kreatif, dan tentu saja dalang yang sangat kaya. Tapi bukan berarti yang wayangnya sedikit dalang miskin loh, enggak. Bagi saya miskin kaya itu bukan cuma tentang harta, tapi juga tentang pengetahuan dan kebijaksanaan. Waduh, kok saya tekan kuno. maaf. Makanya saya tanya, ini saya lagi kesurupan apa ini?
Jadi wayang yang sedang saya buat ini adalah wayang baru ya, kreasi saya tentu saja, Madrim. Kalau misalnya ada kemiripan dengan tokoh tertentu ya silahkan saja. Kritisi saya, berikan saya masukan. Mudah-mudahan saya sih selalu berharap kolom komentar saya bersih dari hasutan, hinaan, dan cacian ya. Semuanya tentang baik-baik saja, tentang saling mengkritik dengan cara yang baik juga ya. Saya mencoba untuk akur dengan siapa saja. Baik, ceritanya begini. Dikisahkan waktu itu si Madrim tuh punya kakak namanya Narasoma, atau lebih dikenal dengan nama Salya. Waktu muda namanya Narasoma. Waktu itu Narasoma diusir oleh orang tuanya. Bukan diusir sih sebenarnya, dia lebih tepatnya kabur dari rumahnya, dari kerajaan Mandaraka. Oleh ayahnya dijodohkan si Salya ini, atau si Narasoma ini dijodohkan. Ayahnya adalah namanya Mandrapati, ayah dari Narasoma dan Madrim. Dijodohkan, tapi Salya nggak mau dijodohkan. Dia pengen nyari istri sendiri. Dia bilang ke ayahnya, aku bukan perkutut ya gitu, kenapa dijodoh-jodohkan gitu, bukan manuk doro gitu, aku nggak mau dijodoh-jodohkan, aku pengen mandiri. Akhirnya dia pergi. Nah kemudian nanti akan ada cerita tersendiri tentang Narasoma nanti suatu saat nanti, bukan di Madrim ini. Yang jelas waktu itu, waktu Narasoma pergi dari rumahnya, Madrim ikut-ikutan pergi juga. Kak, aku ikut, katanya, kata si Madrim. Ya ayo ikut. Kamu ngapain ikut? Ya pengen ngerti aja kakak tuh nyari pacar di mana sih gitu. Terus akhirnya Narasoma waktu itu mengikuti sayembara. Dan waktu mengikuti sayembara, Narasoma itu memenangkan sayembara itu. Sayembaranya adalah Kunti, mendapatkan Kunti. Narasoma sangat sakti, nanti kita akan bahas di wayang Narasoma. Nah, bersamaan dengan itu ada tokoh satu lagi, Pandu, seperti yang teman-teman bisa saksikan ceritanya yang kontroversial ya bagi beberapa teman saya. Bagi saya sih biasa aja, itu cuma versi yang baru. Pandu datang terlambat ya untuk mengikuti sayembara. Saat terlambat itu dia pulang, wah ya udahlah pulang aja gitu. Tapi Narasoma lihat, sebentar, jangan pulang dulu gitu. Kamu harus mengikuti sayembara. Loh, ngapain saya harus ikut sayembara, kata Pandu. Saya datang terlambat kok. Sayembaranya juga hadiahnya sudah Anda menangkan kok. Hadiahnya adalah Kunti itu ya. Enggak. Saya itu sebenarnya enggak suka sama Kunti. Sombong banget Narasoma itu memang. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut di wayang Narasoma ya. Insya Allah ya, saya kok janji-janji terus. Nah, enggak, saya itu enggak terlalu suka sama Kunti. Wah, mendengar itu Kunti kan langsung, wah kok sombong banget toh gitu. Akhirnya, ayo Mas Pandu ikut aja gitu katanya, biar kesombongannya itu. Terus kamu harus menantangku kelahi itu, kalahkan saya. Nanti gini, kalau kamu berhasil mengalahkanku itu, aku akan kasih Kunti ini ke kamu plus adikku, katanya. Itu langsung Madrim itu, loh kak kok ngomong kayak gitu? Alah, aku tahu kamu udah lirik-lirik sama Pandu, kamu tuh suka sama Pandu. Kamu tahu gitu, kamu tuh dari kecil tuh sama aku, jadi aku tahu kamu suka sama siapa. Nah, kamu dari tadi lirik-lirik Pandu, makanya sekalian saya tak tawarin, duh Pandu jangan pulang dulu, kalahkan saya. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, Kunti tak kasih ke kamu plus adikku namanya Madrim. Ayo tuh adikku. Nggih, kata Pandu. Ya udah, tantangan, ayo gelut, nggak usah pulang dulu. Akhirnya beradu kesaktian antara Pandu dan Narasoma itu. Waktu itu Narasoma mengeluarkan sebuah ajian yang sangat sakti ya, dan Pandu kewalahan. Akhirnya Pandu mengheningkan cipta, dia mendapat wangsit yang bisa mengalahkan ilmunya Narasoma yang akan saya ceritakan nanti di wayang Narasoma. Itu hanya kepasrahan hati, jangan melawan. Akhirnya ya tentu saja singkat cerita Narasoma waktu itu kalah. Nanti lebih panjangnya di wayang Narasoma ya. Singkat cerita Narasoma kalah, akhirnya Kunti diberikan kepada Pandu, begitu juga dengan Madrim. Seperti yang bisa teman-teman saksikan di wayang saya yang Pandu, di situ ada bagaimana kisah Pandu dan Madrim dan Kunti dan kutukan Pandu, seperti yang di versi-versi pewayangan juga, bahwa Pandu dapat kutukan dari Resi Kindamana yang waktu itu sedang berubah wujud menjadi kijang dan melakukan hubungan seksual, dan kemudian dipanah oleh Pandu, dan Pandu mendapatkan kutukan bahwa dia akan mati kalau melakukan hubungan seksual, yang saya ceritakan di wayang Pandu tapi dengan versi yang agak berbeda. Maka saya kasih judul di wayang Madrim ini adalah siapakah sebenarnya pembunuh Madrim, sang ibu negara. Nah, ya semacam itulah, nanti judulnya bikin sendiri. Ini agak mengkritik zaman dulu juga. Siapakah pembunuh Madrim itu?
Kalau di wayang Pandu ya nanti dengarkan saja sendiri. Yang jelas adalah waktu itu kalau di versi pewayangan Madrim mendapatkan anugerah dari Kunti sebuah mantra pengasihan dan bisa mendatangkan Aswin, dewa Aswin, dan punya anak kembar Nakula dan Sadewa. Nah, itu sebenarnya yang bisa saya kasih ya, karena ngeling lebih banyaknya itu di wayang Pandu sebenarnya. Biar teman-teman yang dengerin ini bisa dengerin Pandu juga, biar ditonton juga yang Pandu. Ya cari ya, promo punya sendiri caranya begitu di wayang yang Pandu. Sekali lagi saya bilang bahwa wayang yang sedang Anda nikmati gambarnya ini, yang saya orek-orek ini adalah wayang karangan saya sendiri, karena wayang Madrim itu nggak ada wayang bakunya. Kalau misalnya ada beberapa dalang mengeluarkan wayang Madrim dan dia bilang adalah wayang bakunya, ya sah saja gitu. Bagi saya sih mau bentuknya kayak gimana ya, yang penting Madrim adalah perempuan gitu aja. Jangan tiba-tiba Madrim pakai wayangnya adalah wayang Bima, itu ya nggak pantas, nggak cocok juga ya, salah juga, dari jenis kelaminnya juga beda itu. Jadi kalau mau milih wayang ya wayang perempuan juga, mau dari wayang emban gitu, mau limbo atau cange itu ya nggak pantas. Kalau cange kan ya tua, Madrim kan masih muda, yang ngambil wayang Banowati boleh, wayang apa Dewi siapa misalnya, Leng-leng Madu juga boleh, atau siapalah, itu nggak apa-apa. Tapi ini adalah wayang yang saya gambar hasil kreasi saya sendiri berdasarkan kira-kira kalau karakter dia di pedalangan di cerita Mahabharata seperti itu, kira-kira wayangnya seperti apa ya. Nah, akhirnya setelah hasil cipta rasa karsa saya memunculkan wayangnya bentuknya seperti ini. Gitu teman-teman. Kalau pengen lebih lengkap lagi siapakah sebenarnya penyebab kematian, yang menyebabkan kematian dari Madrim ini, karena saya tidak sepakat bahwa Madrim itu meninggal waktu melakukan hubungan seksual dengan Pandu. Saya nggak sepakat itu, tapi saya punya versi yang lain. Bagi Anda yang punya versi yang lain lagi, silahkan saja. Yang penting tidak menyebarkan apa ya, kedengkian lah ya, apa sih bro namanya, menyebarkan ujaran kebencian, nah kayak gitu ya. Jadi ulama tuh yang alim-alim lah ya, nggak usah kayak Resi Durwasa ya marah sedikit kutuk kafir, waduh. Itu ada tuh wayang saya yang Resi Durwasa, kalau mau dengerin itu boleh, yang judulnya adalah Resi Durwasa, itu semua raja dengkeyek di hadapannya itu. Itu ini sekali lagi Mas Suroyo, terima kasih banyak, ini sawerannya abang-abang semua. Alhamdulillah bisa buat beli sate, nanti tak jajanin anak saya juga, tak jajanin ke Mbah Gito nanti, biar Mbah Gito tuh nggak marah kalau ketemu lagi sama saya. Baik pendengar, terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah subscribe. Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe monggo lo subscribe gratis ya. Yang mau nyawer jajak ke saya kopi atau apa silahkan, itu ada linknya di bawah di sawer ya. Juga mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran rezeki, dilancarkan segala macam usahanya. Amin. Diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Maaf saya cepat-cepat karena ini sudah di jam saya adalah jam 11.15, sementara perjalanan saya cukup jauh sampai ke kediaman saya. Keluar bumi bro, luar angkasa, ini juga masih angkasa bro. Luar bumi enggak gitu ya. Baik, terima kasih banyak, saya Alex Suhendra, sampai ketemu di huruf N dengan kisah mungkin ya siapa ya, saya sih ngincang Narasoma itu biar ada kelanjutannya dengan ini. Yang menantikan wayang huruf N yang lain ya jangan kecewa ya, maksudnya nantikan huruf N putaran ketiga muncul lagi wayang lain. Tapi kayaknya saya mencanangkan wayang Narasoma di huruf N berikutnya. Saya Alex Suhendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.